be the one I'll always know. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami pada hari ini. Kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan di seluruh dunia. Kita akan membahas topik yang berjudul AI menggantikan manusia atau membantu manusia. Di era sekarang AI sudah masuk ke dunia sekolah, dunia kerja, bahkan di media sosial
sebelumnya. Yang ketiga itu kebutuhan efisien di berbagai bidang, juga mendorong pengembangan AI lainnya. Perusahaan, sekolah, dan layanan publik penggunaan AI untuk menghemati waktu, biaya dan tenaga sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih praktis. Selain itu, terjadi transaksi kreatif dalam penggunaan teknologi. AI tidak hanya dipakai untuk dipelajari teknis, tetapi juga membantu membuat desain, musik, tulisan, atau video, dan berbagai karya kreativitas lainnya. Hal ini membuat AI semakin dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Oke, baik. Pak Ayu, jika AI sudah ada di mana-mana, berarti kita harus berteman dengan AI. Atau justru kita harus hati-hati, jangan sampai kita dikalah sama robot. Menurut saya, kita tidak harus selalu berteman dengan robot, tetapi harus belajar memanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kalah karena masih berpikir dan hanya bergantung pada AI. Manusia tetap unggul dalam kreativitas, proses, dan pengambilan keputusannya. Baik, AI juga diciptakan untuk membantu manusia, bukan sepenuhnya menggantikan manusia kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. AI dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk belajar, bekerja, menciptakan informasi, dan meningkatkan kreativitas. Namun, kita juga tidak boleh terlalu bergantung kepada AI-nya. Jika semuanya harus diserahkan kepada teknologi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan interaksi manusia bisa berkurang. Disinilah pentingnya manusia bisa memiliki kendali dan etika dalam penggunaan AI. Jadi, bukan soal kalah atau menang melawan robot, tetapi bagaimana manusia mampu bersama dengan AI. Orang yang mampu memahami dan menggunakan AI dapat bijak, justru akan lebih siap menghadapi masa depan. AI membantu manusia untuk berkembang di era modern atau di masa yang akan datang. AI membantu manusia berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya AI, pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan praktis. Dalam bidang pendidikan, AI membantu siswa dan guru mencari informasi, memahami materi, serta membuat proses belajar menjadi lebih interaktif. Di bidang kesehatan, AI membantu dokter menganalisis data medis dan mendeteksi penyakit lebih cepat. Dalam dunia kerja, AI mampu membantu menyelesaikan tugas administratif, mengelola data, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, AI juga mendukung kreativitas manusia melalui pembuatan desain, musik, video, dan karya digital lainnya. AI juga mempermudahkan kehidupan sehari-hari, misalnya melalui rekomendasi film, navigasi perjalanan, penerjemah bahasa, hingga asisten virtual. Oleh karena itu, jika digunakan dengan bijak, AI dapat menjadi teknologi yang membantu manusia berkembang dan menghadapi tantangan di masa depan. Oke, jadi pertanyaannya kepada mahasiswa teknologi, Mbak Ayu, apa pengalaman paling membantu dari AI dalam dunia pekerjaan atau dunia pendidikan Mbak Ayu? Oke, saya akan pengalaman saya yang paling membantu dari AI mengerjakan tugas dan mencari refleksi materi misalnya, serta membantu menyusun ide untuk makalah atau presentasi. Contohnya
dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di era digital saat ini. Oke, baik, saya akan memberikan masukan dan tambahan karena saya sendiri di sini sebagai content creator. Pertanyaannya, bagaimana AI membantu proses kreatif? Oke, baik, saya akan menjawab. AI membantu proses kreatif dengan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Dalam pembuatan konten, AI dapat membantu mencari ide-ide baru sehingga kreator lebih mudah menentukan tema, konsep, maupun inspirasi konten. Selain itu, AI juga membantu proses editing video menjadi lebih cepat. Beberapa fitur AI dapat memotong video otomatis, menambahkan subtitle, memperbaiki kualitas suara, hingga memberikan efek visual yang menarik. Hal ini membuat proses produksi konten menjadi lebih hemat waktu. Meskipun begitu, kreatif manusia tetaplah menjadi hal yang utama. AI hanya alat pendukung yang membantu mempercepat proses kreatif, sedangkan ide, emosi, dan nilai karya tetap berasal dari manusia. Itu saja masukan dan saran dari saya. Selanjutnya, AI bisa jadi alat yang mempercepat kemampuan manusia, bukan langsung menggantikannya. Oke, baik, kita akan memasuki ke sesi berikutnya, yang dimana kekhawatiran AI menggantikan manusia. Perkembangan AI yang semakin pesat menimbulkan berbagai kekhawatiran di masyarakat, terutama mengenai kemungkinan AI menggantikan peran manusia dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia kini mulai dapat dikerjakan oleh sistem otomatis dan teknologi AI dengan lebih cepat dan efisien. Di dunia kerja, beberapa bidang seperti administrasi, pelayanan pelanggan, hingga pengolahan data mulai memanfaatkan AI, mengurangi pekerjaan manual. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sebagian pekerjaan manusia dapat berkurang atau bahkan tergantikan oleh mesin atau robot. Selain itu, pengguna AI yang berlebihan juga dapat membantu manusia terlalu bergantung pada teknologi. Jika tidak digunakan dengan bijak, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan interaksi sosial manusia dapat menurun karena terlalu mengandalkan AI dalam menyelesaikan tugas. Masyarakat juga khawatir terhadap penyalahgunaan AI, seperti penyebar informasi palsu, manipulasi data, hingga pelanggaran privasi. Oleh karena itu, perkembangan perlu disertai aturan, etika, dan pengawasan agar teknologi ini tetap digunakan untuk membantu manusia, bukan malah merugikan manusia. Dengan demikian, AI sebenarnya bukan ancaman utama, tapi tentang bagaimana manusia mampu beradaptasi, meningkatkan keterampilan, dan menggunakan teknologi secara bijak di era digital. Oke, baik. Di sini saya sebagai konten. Oke, baik. Di sini saya sebagai konten kreator ingin menambahkan beberapa hal lagi dengan isi pertanyaannya itu, apa yang paling kamu khawatirkan dari perkembangan AI? Baik, saya akan menjawabnya. Hal yang paling saya khawatir dari perkembangan AI adalah ketika karya manusia dianggap kurang bernilai karena banyak pekerjaan dapat dilakukan otomatis oleh teknologi. AI mampu membuat tulisan, desain, musik, bahkan video dalam waktu singkat, sehingga ada khawatir kreativitas manusia akan semakin tersisihkan.
bukan untuk sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam berkarya. Oke, baik, ini saja tambahan dan masukan dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Cleo selaku guru atau pendidik. Mbak Cleo, apakah tantangan terbesar AI di dunia pendidikan? Oke, baik, saya akan menjawab untuk tantangan di era saat ini. Ya. Menurut saya, tantangan terbesar AI di dunia pendidikan adalah ketika siswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi dalam proses belajar. Jika semua tugas dan tanggung jawab diperoleh dari AI tanpa usaha memahami materi, siswa bisa kehilangan kebiasaan berpikir mandiri dan kurang aktif dalam belajar. Selain itu juga, penggunaan AI yang berlebihan juga dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis. Siswa mungkin hanya menerima jawaban secara instan tanpa menganalisis, mengevaluasi, atau mencari solusi sendiri. Padahal kemampuan berpikir kritis sangat penting dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Tantangan lainnya adalah risiko plagiarisme dan penyalahgunaan teknologi. AI dapat digunakan untuk membuat tugas, artikel, jawaban secara otomatis sehingga ada kemungkinan siswa mengumpulkan hasil pekerjaan AI tanpa memahami isi kemampuan protes pembuatannya. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam pendidikan perlu disertai pengawasan, etika, dan bimbingan dari guru agar teknologi ini menjadi alat pendukung pembelajaran, bukan pengganti proses belajar manusia. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Cleo sudah menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada mahasiswa teknologi, yaitu yang Mbak Ayu sendiri. Mbak Ayu, kira-kira apakah AI benar-benar bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Menurut saya, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan manusia. AI memang sangat unggul dalam tugas-tugas berulang, pengolahan data serta analisis informasi dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Karena itu, banyak pekerjaan teknis dapat dibantu atau dipercepat dengan teknologi AI. Namun, manusia tetap memiliki kemampuan yang sulit digantikan oleh AI, seperti kreativitas, empati, etika, institusi, dan kemampuan mengambil keputusan kompleks. Berdasarkan nilai kemanusiaan, dalam banyak situasi manusia tidak hanya menggunakan logika, tetapi juga perasaan, pengalaman, dan pertimbangan moral. Selain itu, AI tak membutuhkan manusia sebagai pembuatan pengawasan dan pengarahan teknologi. AI bekerja berdasarkan data dan perintah yang diberikan manusia, sehingga penggunaan tetap memerlukan kontrol serta tanggung jawab manusia. Oleh karena itu, AI sebaiknya dipandang sebagai alat pendukungan yang membantu pekerjaan manusia, bukan sebagai pengganti manusia sepenuhnya. Oke, baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat dari berbagai pihak, dari Mbak Cleo selaku guru atau pendidik, dari saya sendiri sebagai content creator, dan dari Mbak Ayu sendiri sebagai mahasiswa teknologi. Di sini kita akan memasuki diskusi menarik. Kira-kira jika suatu hari nanti AI bisa menulis lagu, melukis, bahkan mengajar lebih baik daripada manusia. Oke, baik. Menurut saya, manusia tetap punya keunggulan. AI memang bisa membuat karya dengan cepat, tetapi AI tidak memiliki pengalaman hidup, emosi, dan perasaan seperti manusia karya. Manusia biasanya lebih punya makna dan nilai emosional. Menurut saya justru khawatir kalau AI semakin canggih, banyak pekerjaan kreatif bisa tergantikan. Perusahaan mungkin lebih memilih AI karena lebih cepat dan murah dibandingkan manusia. Oke, baik, terima kasih. Karena
dan manusia tetap berperan dalam ide, etika, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Berarti yang penting bukan melawan AI, tetapi bagaimana manusia tetap mengembangkan kemampuan yang tidak dimiliki teknologi ya. Siapa mau jawab? Betul sekali. Yang terpenting bukan melawan AI, tetapi juga bagaimana cara manusia mampu beradaptasi dan terus mengembangkan kemampuan yang tidak dimiliki teknologi. AI bisa bekerja cepat dalam mengolah data dan menyelesaikan tugas tertentu. Tetapi manusia tetap memiliki kreativitas, empati, etika, intuisi, dan kemampuan memahami perasaan orang lain. Karena itu, manusia perlu menggunakan AI sebagai alat pendukung untuk meningkatkan kualitas kerja dan pembelajaran, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Dengan begitu, manusia dan AI dapat berkembang bersama secara seimbang. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa AI bukan sepenuhnya membantu kita di masa depan, tetapi dia bisa juga menjadi pembantu kita ya. Oke, baik. Di masa depan AI dan peran manusia. Kira-kira bagaimana cara manusia tetap relevan di era AI? Baik. Menurut saya, manusia harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang tidak bisa digantikan AI, seperti kreativitas, komunikasi, dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Kira-kira skill apa yang paling penting di masa depan? Kalau untuk skill di masa depan yang paling penting itu berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah akan sangat penting. Di era AI, manusia tidak cukup hanya hafal informasi, tetapi juga harus mampu menganalisis dan mengambil keputusan secara bijak. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatannya. Tetapi saya juga merasa empati dan kepemimpinan tetap menjadi kemampuan utama manusia. AI bisa membantu pekerjaan teknis, seperti AI tidak bisa benar-benar memahami perasaan dan nilai kemanusiaan seperti manusia. Lalu bagaimana cara menggunakan AI secara bijak? AI sebaiknya dijadikan alat bantu, bukan mengganti kemampuan berpikir. Kita tetap harus memahami proses belajar dan bekerja, bukan hanya menerima jawaban instan dari AI. Kalau dari saya untuk tambahan sedikit ya, kita juga harus memeriksa kembali informasi dari AI karena tidak semua jawaban selalu benar atau sesuai fakta. Ya, betul sekali. Tapi menurut saya konten kreator, kalau digunakan dengan baik, AI bisa membantu meningkatkan produktivitas, mempercepat pekerjaan, dan mendukung pembelajaran. Oh, baik, berarti manusia tetap punya peran penting meskipun AI makin berkembang. Menurut saya tentu AI kemungkinan besar tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia, tetapi akan mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan hidup. Karena itu, manusia perlu beradaptasi, terus belajar, dan menggunakan AI secara bijak agar teknologi menjadi alat yang bermanfaat bagi kehidupan. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan jawaban dan juga masukan dari diskusi kita pada hari ini. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini ialah AI kemungkinan besar tidak sepenuhnya menggantikan manusia, tetapi akan mengubah cara manusia bekerja dan hidup. AI kemungkinan besar tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia, tetapi akan mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien karena bantuan teknologi AI, terutama dalam pengelolaan data, mencari informasi, dan otomatisasi tugas berulang. Meskipun demikian, manusia tetap memiliki kemampuan yang sulit digantikan oleh AI, seperti
seperti kreativitas, empati, komunikasi, etika, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, peran manusia tetap penting dalam